saya lagi pengen minta oleh-oleh dari Bung Rocky Gerung dari Makassar dan baru dinobatkan menjadi Sultan Buton. Welcome back Bung Rocky. Yes. Nih. Iya, saya dari Makassar. Banyak makan ikan di Makassar. Kata orang Makassar, kalau di Makassar ikannya baru sekali mati. Kalau di Jakarta berkali-kali mati. Saya bilang iya, di Makassar itu ikan dimakan. Begitu nyampe Jakarta tinggal namanya doang ikannya, dan itu yang disuruh hafal oleh Pak Jokowi itu. Nama ikan mati. Nah, ngomongin mati itu lagi heboh nih sekarang soal kemungkinan demokrasi mati ini. How demokrasi die gitu ya. Itu gara-garanya Anies Baswedan tuh yang lagi pakai sarung berfoto, kemudian dia baca buku gitu kan gitu. Dan kemudian orang apa nih maksudnya, karena orang lagi rame-rame soal baliho, dia tiba-tiba dengan santai baca buku gitu di sini. Jadi terus kemudian Saya kira ini soal yang apa? hal yang menarik. Jadi Ya, kita mulai masuk pada duel politik yang sifatnya abstrak gitu kan. Dan daripada yang konkret kan nurunin baleho itu kan konkret tuh. Maki-maki kita itu juga politik yang konkret tuh. Nggak perlu begituan. Jadi Anies kasih contoh bahwa saling mengirim sinyal dengan cara-cara soft power. Nah itu baca buku judulnya tentu judulnya satiris gitu kan, How Democracy Die itu. Lalu di sampingnya rupanya ada foto Pak Jokowi lagi baca Shinchan. Nah mestinya kan begituan kan, bertanding begituan aja, saling ngeledek dengan kemampuan intelektual. Itu sebetulnya tuh, nggak usah teriak-teriak pakai mic di Petamburan atau Pangdam harus bikin gelar pasukan. Kan itu politik yang kasar sebetulnya. Kita harus balik pada politik peradaban itu. Gitu kira-kira. jadi tapi kita mungkin sedikit masuk. Emang kalau tadi itu merupakan sinyal dari Gubernur Anies Baswedan, apakah Anda sendiri juga melihat tanda-tanda yang serius semacam itu bahwa demokrasi kita ini kemungkinan juga bakal mati? Ya itu yang sedang terjadi justru pemburukan yang terus-menerus. Jadi involusi dari ide demokrasi tidak bisa ditahan lagi. Karena istana tuh nggak punya semacam orkestrasi yang mampu untuk mengabstraksikan politik, membuat politik itu konseptual. Terpancing oleh kehadiran fisik Habib Rizik, lalu istana juga kumpulkan buzzer-buzzer di istana, lalu mulai dengan rapat rahasia yang akhirnya terbongkar itu kan. Kami berkumpul untuk tempur lagi kan, apa itu sinyal-sinyal semacam itu tuh. Jadi soal kita hari ini adalah bagaimana agar supaya suhu politik tetap hidup, tetap panas. Kita perlu suhu yang panas, tapi tidak membakar gitu. Nah itu perlu kemampuan akal, bukan kemampuan buzzer. Sebenarnya itu kasus bukan ditujukan, buku itu tidak spesifik untuk Indonesia. Kalau kita lihat kan terbitnya pada tahun 2018 ya, dan Iya. buku itu sempat jadi bestseller di internasional dan masuk book review-nya New York Times. Tetapi tapi melihat mungkin kalau penulisnya membuat update, saya kira kasus apa di Indonesia bisa menjadi salah satu studi kasus sendiri yang menarik. Kenapa begitu? Karena bagaimanapun kan selama ini orang selalu menyebut Indonesia itu contoh yang menarik. Bagaimana sebuah negara muslim terbesar gitu, dan kemudian demokrasi bisa berjalan dengan baik. Mungkin dia perlu tulis buku baru, judulnya Indonesia titik dua How Stupidity Evolve gitu. Bagaimana kedunguan berevolusi itu. Karena yang terjadi sebetulnya di kita demokrasi menurun, tetapi kegiatan intelektual juga tidak tumbuh. Biasanya kalau demokrasi menurun ada balance of ideas dari kalangan kampus intelektual. Tapi justru intelektual yang memerosotkan demokrasi itu kan. Dan tesis buku itu kan agak paradoks karena dia mengatakan bahwa demokrasi justru memburuk ketika mereka yang terpilih secara demokratis memperalat opini publik untuk mempertahankan kekuasaan, memperalat oligarki untuk menghabiskan sumber daya tuh. Jadi agak ajaib bahwa kita ada di dalam track demokrasi, tiba-tiba kita kaget bahwa kenapa track ini menurun gitu kan. Padahal orang yang kita pilih itu harusnya yang paling tidak mempertahankan. Lain kalau kita pindah dari otoriter ke demokrasi, itu betul-betul perpindahan kualitatif. Tapi kita udah ada di era demokrasi.
Sehingga masuk akal kalau judul itu bagaimana demokrasi itu tewas. Tewas di tangan orang yang dipilih secara demokratis. Itu saya kira menariknya tesis buku itu. Nah, tadi Anda menyinggung bahwa biasanya ketika negara cenderung otoritarian, kemudian intelektual dan sivilian itu bangkit gitu. Tapi memang kalau kita lihat muncul hal-hal yang menarik ketika banyak orang mulai concern terhadap apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya Dudung. Bukan sekedar persoalan melihat penurunan balihonya atau kemudian ancaman membubarkan FPI, tapi kekhawatiran orang bagaimana TNI yang sudah kembali ke back to basic, kemudian kembali lagi ke politik praktis. Kan itu yang jadi khawatir. Dan banyak sekali orang-orang yang membela. Nah, Anda tadi menyebut misalnya, bukan tadi, sebelumnya Anda menyebut orang seperti Agus Wijoyo yang dikenal sebagai salah satu reformis dalam TNI juga membela langkah yang dilakukan Dudung. Ini kan menarik nih, Bung Rocky. Ya itu soalnya, kan Pak Agus dulu berkali-kali kita diskusi di awal reformasi tentang ide demokrasi itu. Agus Wijoyo, SBY, Agus Wirahadikusuma segala macam itu adalah reformis. Kita sebut dulu mereka adalah kaukus intelektual dari TNI karena punya pengetahuan yang lengkap tentang sejarah perkembangan demokrasi. Karena itu kita justru berharap Lemhanas bikin kajian, ucapkan hasil kajiannya itu, supaya kita diingatkan ulang tentang ketajaman intuisi dan ketajaman intelek Pak Agus Wijoyo ketika mengendus bahwa demokrasi harus diselamatkan pertama sebelum reformasi itu dibajak ulang oleh mereka yang diselundupkan dari Orde Baru. Nah itu sebetulnya ingatan publik. Jadi kalau Pak Agus sekarang memberi semacam kesan atau mengesankan diri membenarkan tindakan Pangdam Jaya, orang menganggap loh ada penurunan mutu intelektual pada Pak Agus. Padahal Pak Agus memimpin sebuah think tank yang disebut lembaga Lemhanas, tempat kita mengambil inspirasi yang dihubungkan dengan pengetahuan konkret negeri ini dan global politics. Kan mestinya desain-desain di dalam Lemhanas itu yang harus menghasilkan cara berpikir baru tentang hubungan sipil militer. Jadi agak ajaib, saya belum periksa secara lengkap apa sebetulnya konteks dari perdebatan hari ini di mata Lemhanas. Tapi kalau benar Agus Wijoyo tidak terlihat konklusif untuk meneruskan ide reformasi TNI, maka sejarah akan mencatat bahwa faktor apa yang menyebabkan Agus Wijoyo tidak bisa tuntas di dalam menghasilkan konklusi demokrasi itu. Nanti orang bikin kaitan lagi, apakah politik ekonomi dari oligarki juga beroperasi di Lemhanas, proksi Agus Wijoyo itu siapa, kan nanti jadi tambah kusut kan cara kita menganalisis tuh. Ya, kemarin kan kita menyinggung soal sikap yang ambigu, dan kalau saya membaca statement secara lengkap dari Pak Agus Wijoyo ini juga ambigu gitu. Di satu sisi dia menyatakan memang perlu ada yang harus berani menghadapi Habib Rizik, dan itu bagus yang penuh Dudung, tapi di satu sisi dia juga mengingatkan bahwa itu sebenarnya tugas Satpol PP. Nah ini kan kelihatannya orang kemudian menjadi jadi selalu ada mixed feeling gitu ketika menghadapi Habib Rizik. Jadi itulah missing link dari kasus di Petamburan. Karena selama istana tidak bisa eksplisit mengatakan itu salah atau benar, maka Pak Agus juga terpaksa mesti membaca-baca radar istana kan. Ini akhirnya membuat orang bikin kalkulasi loh, Pak Agus itu Lemhanas atau semacam proksi dari politik istana tuh. Jadi orang yang ambigu itu selalu dianggap berbahaya sebetulnya. Karena dia memegang jabatan publik, jabatan Lemhanas, tapi tidak bisa eksplisit mengatakan. Misalnya kalau ada rektor UI juga ragu-ragu mengucapkan problem penurunan baliho itu, orang akan anggap berarti rektor UI sedang berupaya untuk mencari jabatan baru di istana. Jadi supaya rumor itu hilang, harusnya Lemhanas clear bahwa dari segi ide reformasi TNI, tindakan itu keliru. Paling nggak menyebutkan itu keliru. Bukan tiba pada ambigu. Nanti ada buku baru, The Rise and Fall of Agus Wijoyo's Point of View on segala macam gitu. Jadi terasa sebetulnya politik kita hari ini separuh oportunis itu. Dan itu yang membahayakan, dan rakyat menganggap bahwa kalau istana betul-betul ingin menyingkirkan Habib Rizik, ya jerat aja secara hukum kan. Buat apa lakukan hal yang mengintimidasi itu? Kalau intimidasi itu dilakukan berkali-kali, akan terbit lagi
pikiran baru bahwa ya memang sebaiknya kita berkumpul ulang di tempat di Petamburan, dan masyarakat Petamburan secara volunteer juga akan pasang bendera di atas atapnya masing-masing, ada foto Habib Rizik gede-gede. Terus bagaimana mau turunkan? Itu hak privat orang tuh, nggak boleh tentara masuk ke rumah penduduk. Tapi kalau kemudian dianggap bahwa provokasi ini memang dihendaki oleh istana, orang tiba lagi pada bab baru dari penurunan demokrasi kita, bahwa istana memang ingin merusak demokrasi itu demi alasan-alasan perpanjangan kekuasaan 2024 segala macam tuh. Nah, ini yang juga banyak disayangkan orang gitu ketika Pangdam Jaya masuk ke wilayah ini, karena seperti kita tahu bahwa sekarang ini kan kondisi masyarakat kita terbelah gitu dalam. Tapi sikap Pangdam itu kemudian menjadi satu pembelahan baru lagi gitu, karena kita lihat kan dalam akibat dari sikap dari Pangdam itu kemudian muncul juga kelompok yang mendukung dan kelompok yang menentang. Muncul pembelahan baru lagi yang sebenarnya coba kita rekat selama ini, Bung Rocky. Saya kira bagus juga akhirnya terlihat di dalam institusi-institusi kita, ada bagian yang secara etis ingin mempertahankan netralitas tentara, ada yang memang tergoda untuk mendorong tentara masuk dalam politik. Bagi analis ini berguna untuk memastikan apakah langkah berikut dari presiden memihak pada yang etis atau memihak pada yang pragmatis tuh. Itu dari segi akademis. Tapi dari segi berbangsa, kita nggak perlu ragu untuk mengatakan bahwa sudah final tentara itu beroperasi di wilayah pertahanan, bukan wilayah politik. Jadi intinya kan kita mempertahankan negara ini dari luar, serangan luar, bukan mempertahankan TNI dari fraksi-fraksi yang ada di dalam masyarakat. TNI itu jelas didesain untuk menghadapi musuh dari luar. Apakah FPI musuh TNI? Bukan. FPI itu bagian kritik terhadap kekuasaan tuh. Jadi nggak ada urusan dengan TNI sebetulnya tuh. Nah, soal semacam ini, poin-poin semacam ini yang harus ditegaskan. Tapi udah seminggu kita nggak lihat ketegasan dari istana. Artinya istana memang bermain dengan isu ini. Ya, saya kira itu kesimpulan yang banyak orang melihat dengan pesan yang tidak clear. Memang diam-diam sebenarnya baik Mabes TNI maupun istana kan tadi membiarkan Dudung melakukan tindakan itu. Dia tidak memberikan blessing, tetapi juga dia tidak memberikan teguran. Karena kalau kita baca terakhir dari Pangdam, penjelasannya kemarin, penjelasan terakhir dari Kapuspen TNI menyebutkan bahwa tidak pernah ada perintah dari Mabes TNI untuk penurunan baliho, itu hanya kebijakan dari Pangdam setempat. Saya mulai menganggap bahwa memang ada kelompok di dalam istana yang berupaya untuk menguji secara absolut energi yang tersedia di masyarakat publik. Jadi seolah-olah istana mau tunggu, memang kalau kita diamkan isu itu akan ada eskalasi di masyarakat tuh. Sangat mungkin dalam 1-2 hari ini jumlah meme yang diproduksi oleh publik itu akan menjadi ukuran apakah kesehatan politik kita masih baik atau sudah memburuk tuh. Karena orang nggak peduli lagi dengan COVID, orang anggap bahwa better COVID than stupid gitu kan. Jadi terlihat sekali ketidakutuhan bahasa istana itu menunjukkan bahwa memang istananya retak itu kan. Kenapa presiden 2-3 hari ini diam aja tuh? Kenapa Menko strategis nggak mau bicara lagi tuh? Suara Mahfud hilang. Pak Prabowo ada dalam kedudukan mengevaluasi. Jadi segala soal dibiarkan seolah-olah tanpa arahan, dan itu artinya mendorong publik untuk ya oke, anything goes. Lakukan aja terus menerus. Nah, ini kan citra yang buruk sebetulnya tuh. Tapi sekali lagi, konklusi di publik udah terbentuk bahwa pusat moral itu ada di Petamburan, pusat etisnya di Petamburan, pusat arogansinya ada di istana tuh. Nanti orang akan hubungkan ya ada kriminalnya Habib Rizik. Ya orang nggak peduli itu. Orang mau bertanya, apakah Habib Rizik lakukan korupsi? Apakah Habib Rizik pernah menerima sogok? Satu waktu nanti Habib Rizik ngomong lagi tuh, ya saya pernah dicoba untuk disogok, saya tolak. Moral publik naik lagi tuh dibandingkan dengan istana yang kegiatannya menyogok buzzer lah, menyogok influencer lah. Itu yang nggak dipahami istana tuh. Jadi bahaya sekali bahwa kaki-kaki moral kita itu sebetulnya tidak kropos, kaki-kaki moral istana kropos, tapi istana masih berupaya untuk memperlihatkan bahwa dia gagah berani dengan mengandalkan TNI itu. Lama-lama juga TNI merasa bahwa poin semacam ini akan merusak citra institusi itu. Saya kira ada diskusi dalam di kalangan TNI untuk menentukan apakah isu ini menguntungkan
sejarah ke depan TNI atau justru memperburuk, membuat TNI dicitrakan buruk tuh. Nah, saya percaya bahwa di kalangan TNI ada atau banyak yang tetap melihat fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, dan karena itu harus profesional, tidak tergoda untuk diumpankan di dalam persaingan politik antara Petamburan dan Monas. Ya, ini jadi kalau saya lihatnya seperti ini, Bung Rocky, bahwa saya yakin teman-teman kita yang ada di lingkaran istana dan sebagainya, mereka paham bahwa melibatkan kembali TNI dalam politik praktis itu tentu saja sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi. Tetapi mereka kemudian pertimbangan yang lebih diutamakan adalah pertimbangan pragmatis gitu. Jadi caranya kemudian mudah. Mereka mau makan nangkanya, tapi nggak mau kena getahnya. Gitu. Getahnya diberikan pada Pangdam. Kalau yang paham itu adalah kalangan politisi istana dan ingin bermain oportunis, oke, itu semacam kebudayaan politik kita begitu. Tapi saya tahu di istana itu adalah tokoh-tokoh yang paham karena mereka intelektual, karena mereka datang dari civil society. Nah, kalau mereka juga gugup untuk mengucapkan apa yang mereka paham, itu pertanda pertama bahwa kegiatan kita berbangsa bernegara berbasis intelektual itu udah habis. Jadi moral dari masyarakat sipil aktivis yang ada di istana itu intelektual yang PhD dari luar negeri yang paham tentang relasi civilian values itu berhenti untuk berpikir kritis, ya artinya seluruh istana sudah tidak punya kapasitas moral untuk dipertahankan atau dinyatakan sebagai pusat rasa aman nasional tuh. Jadi orang mencari rasa aman di Petamburan karena lebih aman ada di Petamburan, jelas orientasi keadilannya daripada ada di istana yang isinya adalah saling intrik tuh. Jadi kalau prediksi Anda, apakah kasus ini masih akan berlanjut dalam pengertian bahwa kemudian ini adalah titik awal dari TNI masuk ke dalam ranah politik sehingga kemudian kita bisa mengafirmasi bahwa bahwa demokrasi kita sedang menuju ke arah kematian? Satu faktor yang sedang diuji sebetulnya, kasus Pangdam Jaya ini itu sekaligus menjadi evaluasi keseluruhan tentang sistem meritokrasi di TNI itu. Nah, kita mau tunggu sebetulnya apakah dengan kasus ini sekaligus akan dilakukan semacam perombakan besar-besaran di dalam struktur TNI, terutama etika pengangkatan pejabat TNI, atau ini akan berakibat reshuffle di kabinet. Karena nggak mau sentuh bagian-bagian yang berisiko di TNI, lalu beberapa menteri di kabinet ditukar-tukar, digeser-geser untuk memperlihatkan bahwa seolah-olah istana menangkap pesan publik supaya lebih teliti di dalam menghasilkan kebijakan. Tapi apapun yang dilakukan, ini hanya bisa mencapai semacam kestabilan emosi publik kalau presiden yang ngomong. Tapi karena presiden gagu untuk mengucapkan hal yang strategis, kalau yang ngomong Mahfud MD lagi, ya orang nggak akan anggap lagi kan. Jadi tetap orang tuntut, presiden, Anda itu panglima tertinggi itu, Anda itu kepala negara. Ada persaingan di dalam politik nasional yang menyeret TNI sebagai institusi ditatap secara kritis oleh publik, dan Habib Rizik sebagai tokoh yang sedang tumbuh, yang berupaya untuk menghasilkan politik etis, politik yang lebih bernilai itu. Sekaligus orang akan menganggap bahwa pikiran politik Habib Rizik itu menjadi kasar karena memang disudutkan oleh istana. Lain kalau istana ucapkan narasi yang bermutu, maka Habib Rizik juga akan tanggapi dengan narasi yang bermutu kan. Nah, soal-soal semacam ini yang akan jadi sorotan pers, dan pers justru sedang memetakan keadaan politik nasional. Kita baca Gatra, kita baca cover Gatra, cover Tempo segala macam itu muncul lagi semacam sinisme bahwa istana nggak mampu untuk mengendalikan keadaan. Oke, baik. Jadi tidak berlebihan kalau kemudian ada wartawan senior, wartawan asing John Macbeth yang menulis di Asian Times kemarin bahwa Habib Rizik adalah musuh yang paling ditakuti oleh Jokowi saat ini. Iya, itu anehnya kan, istana yang punya semua peralatan lengkap, dari membuat hoax, dari membuat intrik, dari mengedarkan intelijen, akhirnya terbukti nggak mampu untuk mengkontain konsentrasi politik yang sekarang berubah memusat ke Petamburan. Jadi kan istana akhirnya jadi oposan pada FPI kan. Jadi istana beroposisi pada FPI kan, ajaib di negeri ini kan. Ya, kita masuk dalam jebakan-jebakan semacam itu tuh. Dan bukan sekedar jebakan, kekonyolan semacam itu.
Oke, baik kita akan lihat perkembangan lebih lanjut.